Seperti di Saudi misalnya, terutama perempuan-perempuan di Saudi itu banyak sekali yang tidak lagi percaya kepada agama dan tidak percaya dengan adanya Allah. Melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ateis dari Saudi perempuan. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, ada Ajla Aywa, saudara kembar yang hari ini di Ukraina. Kenapa begitu? Karena di Saudi perempuan dijadikan warga kelas 2 atas nama agama. Mereka dikungkung, ke mall dipisah, ke sekolah dipisah, ke pesta pernikahan dipisah, sampai parkiran dipisah. Sehingga mereka berpikir, loh salah saya apa? Saya menjadi perempuan kan kehendak Allah juga. Kok tiba-tiba Allah nggak hadir ke saya? Mereka protes. Kalau begitu ini semua jangan-jangan agama ini dibuat oleh kaum laki-laki yang buaya darat ini. Masa suami saya kawin lagi, lalu kemudian kalau saya menolak, saya tidak setuju, saya dikatakan akan masuk neraka katanya. Ini Rana Ahmad berkata begitu. Itu. Katanya kalau mau masuk surga tanpa hisab. itu produk fikihnya buaya darat itu. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini, intimidasi dan engineering pembentukan misogini ini atas nama agama, sehingga kemudian orang tidak percaya lagi kepada konsep-konsep ketuhanan, kepada akidah dan seterusnya, kepada tauhid. Nah ini banyak produknya. Nah saya melakukan perjalanan itu, melakukan dialog dengan anak-anak muda di sana, dan mereka semua percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Ini kan membuat kita risau. Kita sebenarnya nggak peduli orang itu murtad, mau orang itu musyrik, mau orang itu zindik. Sebenarnya kita tidak peduli juga gitu. Itu kan haknya masing-masing. Tapi kan kita sebagai pemeluk Islam yang kita merasa bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar, kan kita harus membenarkan cara berpikirnya mereka. Proses-proses kognitifnya mereka harus kita luruskan tentang konsep ketuhanan. Dan mereka lebih percaya kepada Stephen Hawking namanya. Ini adik-adik udah ada yang baca nggak triloginya Stephen Hawking? Nggak bakal. Saya cerita aja lah. Jadi bukunya Stephen Hawking ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, The Brief History of Time ini bercerita bahwa alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan. Ini diciptakan oleh sebuah teori fisika yang bernama mekanika kuantum. Jadi Tuhan itu tidak ada, kata Stephen Hawking. Dengan pembuktian di dalam bukunya yang luar biasa, dengan bagaimana kosmik berbenturan, bagaimana pusat gravitasi yang bernama black hole dan seterusnya itu. Nah ini kita hari ini mungkin karena belum baca ini, tapi adik-adik Gen Z, adik-adik yang hari ini masih dalam masa-masa pencarian seperti ini, kalau baca bukunya Stephen Hawking setengah bisa jadi akan murtad. Ini kan kekhawatiran kita. Bukunya Stephen Hawking itu membedah secara ilmu pengetahuan dan masuk akal bahwa mekanika kuantum itu adalah Tuhan, kata Stephen Hawking. Belum kita bicara tokoh ateis lain yang namanya Richard Dawkins. Richard Dawkins ini neurolog, ahli saraf dari Inggris. Dalam bukunya Angan-angan tentang Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhannya manusia itu adalah 2 miliar urat saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau urat saraf ini jumlahnya kurang ketika lahir, maka anak itu cacat. Kalau manusia dipenggal lehernya sampai putus, pasti dia mati meskipun kata Tuhanmu bisa jadi hidup. Kata Richard Dawkins. Kenapa? Leher ini adalah penghubung urat saraf dari otak ke sensor motorik. Jadi kalau sebagian dari leher ini dipenggal, mati dia. Jadi Tuhannya manusia itu urat saraf. Yang memberi kehidupan kepada manusia urat saraf. Yang memberi manusia itu menjadi normal dan tidak normal jumlah urat saraf. Ada yang bisa ngelawan nggak? Kalau nggak pakai ilmu ya nggak bisa. Nanya yang membuat urat saraf. Pasti akan kita, ketika kita pertanyakan itu kepada Richard Dawkins, pasti karena dia bisa membuktikan bahwa urat saraf itu terbentuk secara proses biologi mikro dan proses biologi makro. Dia terbentuk dengan sendirinya.
Dan itu dijawab Kiai di dalam buku itu. Dan semua itu adalah proses-proses natural yang terjadi secara biologis. Mulai dari pembuahan dan seterusnya. Ya namanya juga orang udah gak percaya kepada Allah kan gitu. Pasti dia sudah mempersiapkan semua, termasuk Stephen Hawking. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak kembali kepada ilmu pengetahuan, kita tidak akan pernah bisa menjawab berbagai pemberontakan-pemberontakan seperti ini yang bisa mengateiskan generasi muda Islam di seluruh dunia hari ini. Tapi kan sebenarnya kita bisa. Contoh, dan ironis, saya temukan sebuah buku tafsir Al-Quran di Berlin. Di sebuah toko buku di pojokan Berlin, di pusat kotanya Berlin itu, saya datang ke toko buku itu, saya tanya, kamu punya buku Islam yang nggak pernah dibeli orang nggak? Ini cerita benar ini, saya nggak ngarang, karena saya mengalami sendiri. Lalu kemudian penjaga toko buku itu bilang, ada, saya punya terjemahan bahasa Inggris. Saya baca di situ, ternyata At-Tahrir wa Tanwir. Penulisnya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Terjemahan Al-Quran ada 7 volume. Saya baca di situ, ternyata ada jawaban untuk Stephen Hawking di sini yang diambil dari surat Al-Hud dan Al-Ankabut yang mengatakan bahwa terciptanya alam semesta ini karena ledakan besar akibat sambaran petir dan air. Ini kan mekanika kuantum. Cuma bedanya Stephen Hawking nggak percaya kepada Allah, Syekh Muhammad Thohir bin Asyur percaya kepada Allah. Ini yang disebut teori itu oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur sebagai al-ittisal wal infisal, penyatuan dan kemudian pemecahan. Ini mekanika kuantum sekali, ini teori fisika sekali. Ada yang paham? Nggak ada, karena nggak mau baca. Nah ini yang kemudian saya hantarkan kemana-mana, termasuk di Tunis kemarin, tempo hari, tentang konsep-konsep terciptanya alam semesta, termasuk urat saraf dan seterusnya ini, cukup dengan berbekal dari proses tahlilinya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Kita kering dengan ilmu pengetahuan karena apa? Yang kita impikan hari ini adalah kita harus mengislamkan seluruh orang Indonesia. Nggak bisa begitu. Kalau kita ingin membuat orang terkesan dengan agama kita, ya tunjukkan dengan akhlak dan ilmu pengetahuan. Yaitu adalah 2 konsep besar itu, akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Nah ini adalah peradaban manusia yang sudah betul-betul ditanamkan oleh Rasulullah kepada kita. Adik-adik sekalian, saya berharap kalian bisa mengambil intisari dari sini, maka kuncinya adalah membaca. Katanya ayat pertama yang turun Iqra. Baca aja nggak mau, malah nonton drakor itu. Saya sampai hari ini di mobil saya udah siap-siap ini. Saya mau berangkat ke Jawa Timur. Saya membeli 7 buku baru mau saya habiskan di perjalanan. Baru habis 2. Ada salah satu yang ditulis oleh Musannad, seorang Iran. Nanti saya dituduh Syiah lagi enggak. Yang dia penulisnya 2 orang, satu orang Iran, yang satu namanya von Stoch. Dia menulis tentang the other prophet. Bagaimana Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab-kitab suci yang lain dan bagaimana Yesus disebutkan di dalam kitab-kitab sucinya orang Islam. Dia membuat komparasi itu tentang konsep kenabian, konsep peradaban dan bagaimana turunnya agama-agama. Keren banget. Gak ada yang menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris gak iso coro Inggris ya wis gak usah moco wis. Jadi kita harus memperkaya tentang bagaimana kemudian peradaban manusia ini bekerja. Nggak bisa dihalangi dengan halal dan haram saja. Peradaban manusia ini berjalan dengan logikanya sendiri. Coba mengeluarkan fatwa, satu ulama besar mengeluarkan fatwa mobil listrik itu haram. Tetap aja BYD itu bikin mobil listrik 300.000 unit per hari. Nggak bakal bisa dihalangi dengan itu. Nah ini adalah bagian dari keterlibatan kita dalam fikih-fikih